Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada sore hari ini saya akan memberikan kalian sebuah teknik di mana teknik ini akan sangat bermanfaat buat mahasiswa-mahasiswi yang sedang menyusun tugas akhir, umumnya skripsi, tesis, dan bahkan disertasi. Dan teknik ini juga akan bermanfaat bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, di mana mereka diminta untuk membuat sebuah proposal, buku, dan lain-lain yang dimana membutuhkan daftar isi di dalamnya. Oke, langsung saja ke videonya. Langkah pertama, kita akan masuk ke Microsoft Office 2016. Nah, teman-teman yang menggunakan 2019, 2007, bahkan 2010 atau mungkin 2013 masih bisa menggunakannya. Karena semua fitur yang ada di dalam Office dari awal sampai sekarang pasti ada. Nah, kebetulan saya menggunakan Office 2016. Oke, Microsoft Office Word 2016. Mungkin banyak di antara teman-teman yang ketika menggunakan Office Word ini, ketika membuat sebuah daftar isi seperti ini. Cara pertama saya akan memberikan contoh, yaitu cara barbar. Cara barbar ini seperti ini. Misalnya di skripsi teman-teman, halaman pertama yaitu yang sering kita sebut dengan cover. Lalu kemudian biasanya ada halaman pengesahan. Lalu selanjutnya ada halaman pembimbingan atau halaman bimbingan ya. Biasanya ini dilampirkan nanti. Halaman bimbingan, lalu selanjutnya disebut dengan kata pengantar ya. Kata pengantar. Lalu setelah kata pengantar diikuti dengan bab 1. Bab 1 memiliki child yaitu pendahuluan. Lalu di dalam pendahuluan biasanya ada latar belakang dan seterusnya ya. Yaitu bab 2, bab 3, bab 4, lalu bab 5. Nah, ini saya akan berikan contoh bagaimana menggunakan metode atau teknik barbar. Metode barbar seperti ini yaitu adalah metode di mana metode ini mungkin digunakan oleh orang-orang yang belum paham bagaimana cara menggunakan teknik table of content. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya daftar isi seperti ini ya. Oke, di sini anggap saja daftar isi. Oke, daftar isi. Lalu selanjutnya caranya mereka blok seperti ini. Lalu akan tampil di atas ini ada mungkin seperti ini ya. Kita kasih segini saja. Lalu kalian klik kanan seperti ini akan tampil tab ya. Ini tab atau pop up, lalu kalian set 14 cm. 14, lalu kita setnya 14 dulu, lalu kita oke. Lalu selanjutnya coba kalian lihat, kalian letakkan kursor di sini, lalu tekan tab seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kalian lihat, secara otomatis dia akan membentuk titik-titik seperti ini, dan ketika kalian membuat nomor halaman seperti ini 01, 02 misalnya, di halaman pengesahannya ini 03, kemudian halaman bimbingannya 04, lalu kemudian kata pengantarnya 05 dan seterusnya. Bayangkan sekarang jika seandainya kalian punya ratusan halaman ya, yaitu hingga 200-an bahkan mungkin ribuan halaman. Bagaimana kemudian kalian akan membuat sebuah daftar isi dengan menggunakan manual seperti ini? Kalian harus ubah lagi halamannya, lalu kalian lakukan lagi seperti yang tadi saya lakukan. Ini kan kurang panjang, mungkin kalian akan tambahkan berapa sentimeter untuk kedua ini, kemudian yang ini berapa sentimeter, kemudian ini juga berapa, agar garis-garisnya tidak memiliki jarak seperti ini. Nah, ini adalah cara barbar. Gimana cara otomatisnya? Nah, cara otomatisnya pertama-tama kalian siapkan misalnya memiliki sebuah dokumen. Misalnya ini adalah
sebuah dokumen kalian atau skripsi kalian, di mana skripsi kalian itu sudah selesai. Bab 1, bab 2, bab 3, bahkan bab 5-nya udah selesai. Sekarang daftar isinya. Apakah kalian menggunakan cara barbar yang tadi, atau sebaliknya kalian akan menggunakan cara yang otomatis seperti ini? Nah, sekarang saya sudah siapkan di sini. Kalian cek di halaman 2 ada halaman pengesahan. Kemudian halaman selanjutnya adalah bimbingan, daftar isi, dan seterusnya bab 1 pendahuluan, lalu kemudian diikuti latar belakang dan seterusnya. Nah, anggap saja di sini di dokumen saya ini sudah lengkap dengan isinya ya. Dengan isinya. Di sini ada 9 halaman. Tentu kalau skripsi tidak ada yang 9 halaman. Mungkin kalian memiliki skripsi sampai ratusan halaman. Nah, sekarang cara pembuatnya yaitu adalah kalian sediakan biasanya halaman pengesahan, halaman daftar isi itu ada di sini ya. Nah, di sini. Caranya seperti ini, teman-teman. Halaman covernya biasanya tidak diberikan nomor, anggap saja kosong begitu. Kita langsung masuk ke halaman pengesahan seperti ini. Lalu halaman pengesahan ini sebagai induk ya, atau dia hidup sendiri saja. Dia childnya saja. Dia tidak memiliki induk ya, dia tidak memiliki anak, dia sendiri saja. Kita gunakan heading 3 saja. Heading 3. Nah, kalau kalian lihat secara default bawaan daripada Microsoft Word di sini dia berwarna hijau. Lalu kemudian tulisannya menggunakan Calibri. Nah, jangan sekali-kali kalian lakukan perubahan yang ada disediakan di sini. Oke? Jangan lakukan. Misalnya untuk mengganti fonts, yaitu kalian ganti di sini. Lalu kemudian untuk menggunakan size-nya kalian ganti di sini. Jangan sekali-kali. Langsung kalian lakukan di sini di heading 3. Oke, kalian lakukan modify. Lalu kalian ganti warnanya. Lalu kalian ganti juga di sini biasanya menggunakan Times New Roman kalau skripsi. Oke, Times New Roman. Kemudian tulisannya untuk heading 3 12 nggak apa-apa. Oke. Lalu kita boldkan. Biasanya dia bold di halaman pengesahan ini. Lalu kalian oke. Nah, kalian lihat di sini ada segitiga, artinya ini sudah diberikan styles. Selanjutnya di sini halaman bimbingan. Nah, halaman bimbingan kalian letakkan di heading 3 juga. Kalian klik heading 3 karena kita sudah nge-save tadi, maka secara otomatis dia akan mengikuti dengan yang ada di halaman pengesahan. Selanjutnya ini misalnya ada daftar isi. Oke, di daftar isinya juga kalian perlu mungkin kalau nanti kita akan ganti ya. Yang jelas di sini tempat halaman pengesahan, halaman daftar isinya kalian. Bisa kalian lakukan heading 3 tidak jadi masalah. Lalu selanjutnya di bab 1 ini biasanya karena dia sebagai induk atau parent, maka dia ada di heading 1. Kalian lihat heading 1 sudah berubah. Lalu kemudian heading 2 di pendahuluan ini sebagai child daripada bab 1, atau bab 1 ini sebagai parent dari pendahuluan, maka pendahuluan berada di heading 2. Nah, heading 2 sudah otomatis karena saya sepertinya sudah nge-set dia berada di Times New Roman 14. Jangan sampai 14, kita gunakan 12 saja. Kemudian bold. Lalu ini juga udah, dan bab 1-nya kita rubah. Heading 1 masuk ke modify, lalu ganti warnanya di sini kita kasih 14 saja dan bold. Jangan Calibri, ganti dengan Times New Roman juga. Jika sudah oke, lalu selanjutnya kita letakkan dia berada di tengah seperti ini. Nah, latar belakang ini otomatis 1.1. Nah, kalian lakukan dia berada di, berarti dia ini adalah masuk ke ini ya, di heading 3. Oke, kalian masukkan seperti ini, kalian blok. Misalnya ya, di latar belakang ini ada bla 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 gitu ya. Misalnya bisa nggak bisa ya. Oke, ini misalnya ada bla 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 dan bla bla, banyak banget ya isinya. Begitu juga tujuan. Nah, selanjutnya latar belakang ini otomatis 1.1, dia berada di heading 3. Nah, kalian lakukan saja begini. Seperti ini, kalian gunakan yang ini ya, 1.1, misalnya yang ini ya, 1.1. Oke, yang ini saja ya, 1.1. Otomatis ini juga 2 titik, 1.2,
ini 1.3 dan ini 1.4 dan sedangkan ini 1.5. Oke, sekarang kalau kalian lihat, perhatikan, otomatis dia akan mengikuti pairnya ya. Ini latar belakang di atas. Nah, coba kalian perhatikan, sekarang kita masuk ke intinya. Kita sudah memberikan dia style, yaitu masing-masing di heading 3. Lalu kalian kembali ke daftar isi yang tadi di sini. Daftar isinya di sini. Kalian boleh tekan enter begini, lalu kalian masuk ke references, lalu gunakan table of content, lalu kalian klik yang bagian yang ini, maka secara otomatis kalian langsung dibuatkan seperti ini. Keren gak? Keren dong. Nah, kalian perhatikan daftar isi ada di halaman 4, lalu bab satunya ada di halaman 5. Sekarang bab 1 ini saya pindah dia ke berapa halaman ini kira-kira? 1, 2, 3, ada 3 halaman. Saya pindah turun nih, ada 2 halaman yang kosong. Nah, bagaimana cara merubahnya? Apakah cara manual atau cara barbar? Kalian ganti di ujungnya? Tidak. Tinggal kalian klik di sini ada update table. Lalu selanjutnya kalian pilih, ada 2 pilihan di sini, update page number only. Ini akan merubah nomor halaman yang sudah masuk tadi atau akan mengubah tabelnya jika misalkan ada perubahan. Nah, oke, kita pilih update page number only. Oke, kalian perhatikan, dia ada di halaman 8. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Baik, demikian video yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jika kalian ingin melakukan perubahan lagi, misalnya yang di sini nih, yang ada di sini, ini kan tadi ada di bab 2 ini ada heading 1. Kalian masukkan lagi di heading 1. Di sini dia. Oke, lalu kajian teorinya ada di heading 2. Lalu yang lain-lainnya di ini induk semua ya, ada di heading 3. Nah, jika sudah seperti ini, yang ini kalian letakkan di tengah lagi, lalu yang ini kalian kasih nomor 2 berarti ya, ini 2.1. Oke, yang ini dia. Karena ini masuk dia di bab 2, 2.1 dan ini 2.3. Nah, kalian tinggal update lagi jika ada perubahan seperti ini. Nih, misalnya di sini nih. Oke, kita masuk klik, lalu kita update lagi. Oke, karena ada masukan baru, kita update entire table. Nah, oke, udah masuk di sini. Seperti ini kira-kira cara membuat sebuah daftar isi menggunakan konten table of content. Demikian, semoga bermanfaat video yang singkat ini. Dan buat mahasiswi yang galau tidak lagi merasakan kegalauannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.